Share screen aku udah kelihatan ya? Kelihatan Ibu. Udah Bu. Oke, oke, udah masuk semua kan? Udah belum? Ada ya beberapa yang belum masuk Ibu. Masuk. Udah di WA belum? Udah Ibu, dari WA. Udah semua? Ada lagi yang belum? Sebentar aja kita. Ngapain duduk? Duduk? Terus ngapain? Diam. Duduk mau ngapain? Mandi ya, biasanya. Udah bisa dimulai belum? Udah 13 Bu yang masuk. Mungkin dimulai Udah, aja. udah berapa? Udah 15, 14. Iya 14 berarti Bu. Mungkin mulai aja kali ya Bu nanti. Boleh? Nah, Oke. Oke deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Semoga sehat selalu ya teman-teman. Hari ini kita bahas nextnya ya untuk tahapan manajemen resiko. Karena teman-teman udah bisa identifikasi, teman-teman sudah bisa analisa gitu ya. Cuman nanti analisanya kita pakai apa namanya? Yang RPN ya teman-teman ya. RPN itu apa? Risk Priority Number ya, yang ada SOD-nya. Nanti kita aplikasi di yang teman-teman latihan ya, apa namanya kasusnya ya nanti ya di sini ya. Ntar kita supaya besok bisa mengkategorikan
apa dia itu masuknya risikonya seperti apa ya, sehingga nanti untuk teman-teman bisa bantu nih ke manajemen gitu ya, bahwa apa yang teman-teman temukan di lapangan itu mengandung resikonya, ada mengandung resiko, dan tingkat resikonya itu teman-teman juga bisa apa namanya menentukan gitu ya tingkat resikonya itu secara kualitatif itu ringan, sedang, berat gitu ya. Atau nanti teman-teman juga bisa menentukan level resikonya itu secara kuantitatif ya dengan RPN-nya tadi ya, risk priority number-nya itu dengan severity dikali dengan occurrence dikali dengan detectability, di mana nanti ada range-nya gitu ya, di mana range-nya itu ditentukan oleh manajemen dalam arti kesepakatan ya untuk menentukan range dari level resiko mulai dari yang ringan, sedang maupun yang tinggi. Nanti ada range-nya masing-masing gitu ya teman-teman. Sehingga teman-teman nanti bisa menentukan. Jadi secara kualitatif apa, secara kuantitatif juga teman-teman bisa menentukan apa tingkat resikonya itu secara angka gitu ya. Nah, habis itu nanti setelah ditentukan baru teman-teman kan apa namanya bisa menganalisa gitu ya. Dari analisanya nanti kita tahu nih kenapa sih kok bisa dimasukkan dia ringan, dia masuk sedang atau apa tinggi, itu judgementnya apa gitu ya, alasannya apa gitu ya. Nanti kita analisa yang menggunakan sistem tadi. Nanti dari situ baru kita tentukan gitu ya plan do check act-nya seperti apa. Nah kan teman-teman kemarin udah belajar ya untuk memasukkan jadi apa hasil analisa dan juga dari nanti Plandu Check Act-nya ya. Nah, nanti kita bikinkan secara integrated system, maksudnya satu kesatuan gitu ya, mulai dari identifikasi sampai dengan perencanaannya, itu nanti teman-teman bisa buatkan gitu ya. Mungkin ya ini menjadi salah satu nanti referensi teman-teman, misalkan pada saat PKL, misalkan besok ya untuk skripsi misalkan pada saat PKL misalkan teman-teman apa namanya lihat laporannya tuh dari sisi K3 ya, misalkan ada pekerja either misalkan mau di konstruksi atau di manufaktur gitu ya, nanti kita lihat ada ketidaksesuaiannya itu di mana gitu ya, atau teman-teman ngerasa wah ini ada problem nih gitu ya, ada isu gitu ya di tempat kerja tuh ini gitu ya. Nah itu teman-teman bisa nanti collect datanya itu seperti apa gitu ya, maksudnya nanti dari sisi untuk melihat resiko ya, dari severity-nya gitu, dari occurrence-nya ya, dari apa namanya detectability-nya gitu ya. Misalkan teman-teman mau lihat nih kan banyak pekerjaan infrastruktur ya, misalkan di pembangunan LRT misalkan, atau misalkan KRL gitu ya, banyak ya pembangunan-pembangunan yang seperti itu. Nah, mungkin teman-teman bisa tuh lihat kolek-kolek datanya itu seperti apa gitu ya. Sehingganya kalau teman-teman udah tahu semuanya, nah tinggal kita next-nya adalah melakukan pengendalian gitu. Bagaimana kita mengendalikan dalam arti bahwa setiap apapun yang sudah dilakukan, misalkan terjadi sesuatu, maka tugas kita adalah mengendalikan, either dengan corrective action atau dengan preventive action. Sebisa mungkin semua yang dilakukan adalah preventive action, sehingganya tidak akan terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu dari corrective action-nya. Ya, kalau corrective action itu hanya membetulkan saja gitu yang rusak dibenerin, nah itu namanya corrective action. Tapi kemungkinan untuk terjadi lagi itu bisa saja. Tapi kalau preventive action kita benar-benar well prepared gitu ya, kita mempersiapkan segala sesuatunya itu dari awal gitu ya, sehingganya nanti diusahakan tidak ada lagi yang namanya kejadian-kejadian atau isu-isu yang terkait hal tersebut itu di kedepannya itu akan terjadi lagi, itu berusaha misalnya harus dihindari. Oke, untuk pengendalian resiko, kelihatan ya. Nah,
Untuk menangani bahaya perlu dilakukan pengendalian resiko dalam K3 seperti tadi ya. Jadi kita lakukan pengendalian dengan apa? Biasanya dengan CAPA tadi ya, corrective action, preventive action. Nah, teman-teman boleh searching apa itu CAPA, CAPA gitu ya. Nanti detailnya aku jelaskan. Dalam melakukan pengendalian ada beberapa tingkatan atau hierarki yang harus dijalankan, sehingga setiap langkahnya itu memiliki tingkat profesinya masing-masing. Ya, resiko bahaya yang sudah dilakukan, pengidentifikasian dan penilaian memerlukan langkah pengendalian dalam menurunkan tingkat bahaya sampai ke titik paling aman, dalam arti benar-benar dieliminasi, jangan sampai kejadian. Makanya adanya preventive action. Kalau preventive action tandanya kita memastikan bahwa hal tersebut tidak akan terjadi lagi. Jadi itu yang diharapkan dan itu adalah biasanya goals dari K3. Misalkan seperti itu kan zero accident. Jadi benar-benar kita hilangkan. Resiko bahaya yang sudah dilakukan itu ada tingkatannya gitu ya, sama ya seperti teman-teman tahu kan potential hazard itu urutan hierarki untuk pengendalian dari resiko K3. Ya yang paling basic gitu ya, paling basic adalah APD. Perlu nggak ya adanya APD seperti itu ya untuk mengurangi misalkan kecelakaan kerja kah, misalkan gitu ya teman-teman. Lalu secara administrasi, nah administrasi ini bisa terdiri dari apa? Dari work instruction atau dengan SOP atau proses-proses administrasi lain, misalkan work permit gitu ya. Terus ada lagi JSA, terus ada safety induction. Nah itu salah satu atau beberapa lah ya. Salah satu proses dari administrasi itu sendiri gitu ya. Jadi semua konsep-konsep atau apapun yang namanya yang bentuknya administratif itu harus tetap diterapkan gitu ya teman-teman. Jadi prosedur-prosedur gitu itu semuanya harus capture atau tertulis ya, terdokumentasi gitu ya. Lalu nextnya adalah perancangan dalam arti misalkan dari sisi modifikasi atau perbaikan misalkan gitu ya, atau dari kalau dibahasakan itu rekayasa teknis ya atau engineering gitu ya, rekayasa engineering. Nah itu maksudnya adalah kalau misalkan nantinya dalam proses ya utamanya ya teman-teman itu terjadi sesuatu, maka apakah kita perlu yang namanya perancangan ulang misalkan atau modifikasi, which is bukan teman-teman yang nantinya melakukan secara langsung proses perancangannya, tapi bisa bekerja sama dengan tim engineering gitu ya untuk melakukan perancangan di mana untuk memprevent tadi ya, either mengkoreksi juga bisa ya kalau modifikasi misalkan yang sudah ada tiba-tiba terjadi kecelakaan kerja lalu kita harus modifikasi atau ya, repair misalkan. Nah, itu bisa dilakukan dengan tim engineering. Tapi kalau misalkan benar-benar diusahakan bahwa perancangannya itu benar-benar bentuknya adalah tidak cuma korektif tetapi juga preventif ya, jangan sampai terjadi lagi. Lalu nextnya adalah substitusi dalam arti kalau memang terjadi sesuatu, apakah ya peralatan tersebut gitu ya, itu atau prosesnya sendiri gitu ya, teman-teman itu harus disubstitut dalam arti diganti teman-teman ya dengan mesin yang sejenis atau misalkan dengan proses yang similar gitu ya, yang hampir sama, tetapi dari sisi resiko itu dia bisa berkurang atau paling tidak ada resiko. Jadi bisa diganti itu ya teman-teman dengan yang similar gitu ya, yang hampir sama atau yang mirip lah gitu ya. Ya contoh seperti sama-sama nih bahan bakar misalkan ya antara misalkan zaman dulu teh misalkan kayu bakar gitu ya, fungsinya sama kan gitu ya teman-teman untuk memasak misalkan. Nah karena mungkin dari sisi sumber daya alamnya sudah mulai terbatas, maka orang-orang beralih gitu ya atau masyarakat beralih ke minyak tanah misalnya karena mungkin sumber daya alamnya masih ada gitu ya teman-teman. Di substitute itu namanya fungsinya sama, tapi secara bentuk materialnya itu atau ingredientnya atau kandungannya itu berbeda. Itu ya teman-teman contoh seperti itu. Terus misalkan dari
minyak tanah rubah lagi nih sekarang ke gas gitu ya. Mungkin karena sumber daya alamnya untuk menghasilkan minyak tanah sudah terbatas nih teman-teman. Makanya kan lambat laun sudah menghilang lah ya. Mulai dengan gas. Nah, itu sama ya teman-teman. Jadi fungsinya sama tetapi ingredient atau bahannya itu berbeda. Itu ya itu namanya substitute ya teman-teman. Lalu yang berikutnya yang paling yang diharapkan gitu ya dalam arti bahwa semua bahaya itu harus benar-benar dieliminasi. Makanya bagaimana mengeliminasi yaitu tadi dengan konsep CAPA-nya tadi gitu ya teman-teman. Jadi semuanya bisa kita lakukan dari secara kehandalan juga secara proteksi gitu ya. Kalau makin kita hilangkan berarti kita makin protect gitu ya, makin terlindungi gitu ya, teman-teman. Nah, untuk eliminasi gitu ya, kita bahas satu-satu ya. Kalau eliminasi berarti pengendalian resiko ketiga untuk mengeliminir atau menghilangkan suatu bahaya. Nah, ini yang diharapkan ya dari setiap proses bisnis gitu ya. Proses operation ini semua yang harus dihilangkan apa yang diharapkan, makanya disebutnya adalah zero accident. Jadi goalsnya itu adalah mengeliminasi semua kriteria-kriteria bahaya gitu yang terjadi di proses bisnis atau di proses operation. Misalnya ya, ketika di tempat kerja kita melihat ada tumpahan oli gitu ya, misalkan spill ya teman-teman atau berceceran gitu ya, maka sesegera mungkin kita hilangkan sumber bahaya ini. Kenapa? Ya karena nanti dampaknya banyak orang yang terpeleset misalkan kalau lewat di situ karena kan oli sendiri itu kan licin ya teman-teman, istilahnya bisa mengakibatkan kecelakaan berikutnya gitu loh karena hanya tumpahan oil atau spill tadi gitu ya teman-teman. Nah, yang pasti tugasnya teman-teman itu ya how to how to handle it, bagaimana mengatasinya dan mengendalikannya supaya jangan sampai terjadi ceceran dari oli gitu ya. Contoh ini terjadi ya teman-teman, ini nyata gitu. Makanya setiap teman-teman misalkan masuk ke satu pabrik misalkan gitu ya, nah itu kan banyak truk-truk kontainer gitu ya teman-teman yang ke arah warehouse. Ya, either itu warehouse material atau warehouse yang finished good gitu ya. Jadi ada dua warehouse biasanya kita sebut dengan incoming material untuk warehouse yang raw material ya, bahan baku. Terus ada lagi truk atau kontainer gitu ya, di mana mereka yang menjemput produk jadinya yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut gitu ya. Dan misalkan seperti saya kan dulu produksinya baterai ya teman-teman. Jadi kontainer-kontainer untuk baterai yang sudah jadi, sudah di-pack gitu ya, sudah dikemas, itu semua masuk ke kontainer kan, masuk ke kontainer di outgoing-nya ya, outgoing warehouse, bukan yang incoming. Kalau incoming berarti adalah bahan baku yang belum diolah gitu ya menjadi baterai. Nah, itu yang seperti itu. Nah, banyak sekali tumpahan-tumpahan atau ceceran dari oli gitu ya, teman-teman, yang disebabkan oleh truk-truk tersebut nih, either kontainer atau truk gitu ya, teman-teman. Nah, itu karena kenapa? Karena kan mostly ya perusahaan itu tidak punya yang namanya transportasi sendiri kecuali ya biasanya, dan itu pun bukan dimiliki oleh pabrik dalam arti yang memang reguler kita pakai, enggak ya teman-teman. Jadi karena warehouse finish good ya kita sebutnya ya. Jadi produk jadi itu akan dimarketing atau akan dipasarkan ya. Itu maka yang memiliki transportasi itu adalah teman-teman marketing, bukan kita atau saya yang di pabrik gitu ya, bukan kami yang di pabrik gitu. Jadi kita nggak punya truk sendiri, itu kita nggak punya ya. Karena kita operationnya kan nggak keluar, hanya di dalam aja gitu ya proses operationnya, tidak sampai keluar. Nah, kalaupun ada yang dari luar, itu biasanya dari supplier, teman-teman, atau dari tim marketing yang mau mengambil produk jadi kita, gitu ya. Nah, untuk yang di warehouse incoming bahan baku itu juga sama, mereka dari supplier
ya dari luar istilahnya gitu ya, pihak eksternal itu akan mengantarkan bahan baku pesanan kita ya untuk diproduksi istilahnya seperti itu. Maka mereka akan datang tuh teman-teman bawa materialnya gitu ya. Nah, dari situ tugasnya teman-teman K3 apa gitu ya. Jadi mulai dari pagar itu sebelum mereka masuk pastikan bahwa kondisi kendaraannya mereka itu harus benar-benar sesuai dengan regulasi kebijakan ya dari perusahaan kita minimal. Ya, minimal itu mereka harus patuh. Atau yang kedua, peraturan secara global, peraturan apa yang berkaitan dengan safety misalkan ya 45.001 misalkan ya teman-teman. Nah, itu kita lihat untuk tipikal kendaraan seperti apa yang boleh masuk gitu ya. Jadi yang tidak ada tumpahan, terus nggak cuma itu teman-teman, jadi nggak ada kebocoran ya, baik itu dari solarnya atau dari bahan bakar lah ya. Lalu apalagi dari sisi brake-nya apa sih? Remnya, lampu-lampunya, spionnya, pengendaranya ya, pengendaranya aja kita lihat mereka pakai APD yang proper atau enggak. Kalau enggak, jangan boleh masuk teman-teman. Ya, kita kan nggak pernah tahu itu intruder ya atau penyelundup apa bukan gitu ya drivernya. Pastikan gitu. Jadi teman-teman itu tugasnya dari depan pagar aja itu sudah ada tugasnya gitu loh untuk proses eliminasi sendiri gitu ya. Kita menghindari hal-hal yang seperti ini nih teman-teman. Jadi jangan sampai misalkan contoh teman-teman mau ngecek kan ada tumpahan oli atau enggak. Mau nggak mau kan teman-teman pasti untuk make sure ya mungkin sekarang pakai kaca itu misalkan untuk lihat ada ini apa enggak. Tapi untuk make sure lagi yakin lagi pastikan kan biasanya dengan apa untuk nganter atau ngambil itu kan biasanya ada antrian ya teman-teman ya. Nah mau nggak mau daripada saat mereka mengantri itu ya teman-teman lihat istilahnya nggak usah masuk ke kolong lah ya, hanya lihat aja dari luar itu lihat ke kolongnya itu ada tumpahan atau enggak gitu ya. Karena itu juga berbahaya gitu ya teman-teman, itu bisa mencemari gitu, which is itu akan berhubungan dengan nanti ISO 14001 yang berkaitan dengan lingkungan. Kalau itu terjadi di tempat kita, maka nanti penilaian dari customer atau penilaian dari disnaker gitu ya, yang which is akan inspect misalkan, itu akan jelek ke perusahaan kita. Itu ya teman-teman. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengeliminasi sedini mungkin gitu apa-apa yang harus dilakukan. Ya contoh seperti itulah ya. Jadi besok teman-teman pasti ngawasin tuh. Kalau mau masuk, ada yang masuk pasti kan ada surat izin masuk ya. Mereka ya ada work permit-nya lah istilahnya wah apa untuk nganter material misalkan kayak gitu. Itu teman-teman asli harus kelilingin si truknya ya atau paling tidak teman-teman nanti bisa kerjasama dengan teman-teman security gitu ya untuk make sure saja bahwa mereka yang masuk itu benar-benar nggak ada cacat lah istilahnya gitu ya, tidak ada kekurangan atau sesuai dengan ketentuan dari perusahaan. Ya, ini contoh aja teman-teman yang harus dieliminasi. Jadi kegiatan kita itu ya hanya mengawasi saja. Gampang gitu ya pekerjaannya. Cuma memang harus teliti gitu ya. Lalu eliminasi merupakan puncak tertinggi dari pengendalian resiko dalam K3. Iya, benar sekali gitu ya seperti saya sampaikan karena goals-nya kita itu adalah zero accident gitu ya. Jadi benar-benar nggak ada accident bentuk apapun ya teman-teman karena ya seperti tadi dampaknya karena oli ada yang orang kecelakaan licin gitu ya karena dulu teman aku juga pernah seperti itu dia naik motor ada truk yang olinya tumpah gitu ya teman-teman namanya perempuan nggak tahu naik motor aja bablas gitu kan licin ternyata teman-teman dan dia jatuh gitu ya besok paginya aku tanya kenapa kakinya pincang gitu kan langsung dia ngumpet-ngumpet gini gitu jangan bilang-bilang gitu kenapa ternyata dia jatuh kenapa gitu kan sampai kenapa karena dia nggak mau direcord gitu loh sama teman-teman K3 which is kan laporan K3 itu baik itu near miss ya on the job injury of the job injury itu adalah masuk semua ke dalam KPI istilahnya raportnya teman-teman besok gitu ya jadi pastikan kalau ada teman-teman yang physically-nya istilahnya yang tadinya normal jadi nggak normal nih teman-teman itu teman-teman harus tanya
dilakukan gitu ya. Ada apa? Supaya apa? Supaya ada perbaikan tadi ya. Jadi jangan sampai itu terjadi lagi. Gitu ya teman-teman. Jadi pedulinya banget-banget lah gitu ya. Bukan karena di tempat pekerjaan aja ya yang teman-teman dibayar, bukan ya. Dimanapun teman-teman harus punya mentality yang seperti itu gitu ya. Karena apabila bahaya yang sudah dihilangkan, maka sangat kecil kemungkinan akan mengancam pekerja seperti tadi ya. Hal sekecil apapun, teman-teman benar-benar harus menjaga gitu ya. Nggak cuma buat karyawan yang lain, tapi juga buat diri sendiri gitu ya, teman-teman ya. Jangan sampai itu terjadi sama kita. Gitu ya. Jangan sampai, iya amit-amit gitu ya. Lalu yang kedua ada substitusi gitu ya. Nah, ini metode pengendalian resiko yang berfokus pada penggantian suatu alat atau mesin atau barang yang memiliki bahaya dengan yang tidak memiliki bahaya ya dengan yang tidak memiliki bahaya. Jadi yang tadinya ada bahaya jadi nggak ada bahaya gitu loh teman-teman ya. Contoh seperti apa sih? Misalkan tinta printer misalkan ya, tinta printer, printing ink ya, printing ink ya. Printing ink itu mostly itu mengandung yang namanya solvent ya. Kalau solvent itu adalah chemical yang flammable, misalnya bisa langsung terbakar gitu ya teman-teman. Nah itu sering sekali digunakan itu teman-teman untuk ngeprint ini ya, saya kasih contoh ya. Untuk ngeprint, bukan endorse ya ini ya, ini cuma ngasih contoh nih ya. Untuk ngeprint ini nih, plastik ini nih, aduh tuh, plastik minuman atau misalkan kayak apa ya, bungkus-bungkus eh, pewangi pewangi pakaian gitu ya teman-teman, pelembut pakaian gitu ya. Nah ini seperti ini ya kelihatan ya. Nah ini nih printernya ini warna-warninya itu kan pakai tinta ya teman-teman. Nah itu tuh mengandung yang namanya solvent, jadi berbahaya gitu ya, berbahaya gitu ya teman-teman. Dimana bisa flammable gitu ya, seperti aku tunjukkan pernah ya aku tunjukin. Nah lalu atau juga misalnya untuk printing yang di kardus, biasanya kalau teman-teman lihat kardus ya, kardus minuman kah, susu kah, atau apa gitu yang ada di kardus aja. Nah dia juga kan ada tuh printing mengenai expire date-nya kapan, waktu produksinya kapan gitu ya. Nah, itu kan bisa terlihat ya, teman-teman. Nah, di situ biasanya karena udah pakai alat, jadi kayak di scan gitu ya, gitu ya, kayak ditembak lah gitu ya modelnya. Nanti lah kalau teman-teman ke perusahaan-perusahaan PKL-nya di perusahaan tinta ya, contoh banyak di Tangerang tuh teman-teman, tuh perusahaan tinta tuh banyak. Ya banyak juga sih, Cibitung juga ada, Cikarang juga ada sih ya gitu ya, pokoknya tempat-tempat industri gitulah. Nah, nanti dia tuh apa namanya eh eh, dulunya pakai solvent tuh teman-teman, sama termasuk dulu Energizer juga pakai solvent karena memang nggak ada gitu loh bahan substitutnya yang aman lah istilahnya. Nah begitu ada regulasi bahwa kita harus mencari eh, bahan baku yang aman gitu ya, maka akhirnya ada tinta yang kita sebutnya itu water base gitu ya. Jadi bahan dasarnya itu adalah air gitu loh teman-teman. Akhirnya dibikin lah. Dan alhamdulillah karena mostly biasanya kalau di plastik mungkin agak susah nempel ya, makanya masih apa, pakai solvent gitu ya. Tapi untuk yang di kardus itu karena dia meresap air ya, kardus kan meresap air ya teman-teman, maka dibikinkannya itu pakai yang water base gitu ya teman-teman. Jadi base-nya bahannya air gitu ya. Jadi makanya secara nggak langsung nih teman-teman harus tahu proses gitu ya. Nah, dari itu baru apa itu yang disebut dengan substitute itu ya teman-teman. Jadi fungsinya sama. Jadi menampilkan expire date-nya kapan, waktu produksinya kapan, sama kan gitu ya fungsinya. Tapi secara ingredient atau secara bahan itu dia berbeda itu ya teman-teman. Itu yang disebut dengan apa namanya substitute ya, in real ya.
Kalau ini contohnya pada mesin diesel ya, terdapat kebisingan tinggi, maka sebaiknya kita mengganti mesin tersebut dengan memiliki suara yang lebih kecil agar tidak menimbulkan bahaya dan kebisingan berlebih. Contohnya apa? Diganti apa? Bensin gitu loh ya, digantinya dengan bensin gitu ya, dari diesel ke bensin. Karena kan kalau diesel satu, kalau secara polusi teman-teman tahu ya, asapnya dia parah banget kan gitu ya dari luarannya. Tapi kalau bensin kan enggak. Lalu apalagi sekarang banyak sekali yang dari bensin karena mahal dan segala macam, orang substitute kemana? Pakai ya baterai gitu ya, yang di charge ya, rechargeable battery gitu ya, atau yang listrik misalkan kayak gitu kan, banyak ya sekarang mobil listrik yang kecil aja tuh, yang model apa sih, yang kayak model bajai aja kan teman-teman tahu sendiri 300 juta loh itu untuk yang listrik. Itu jarak tempuhnya berapa puluh atau berapa ratus kilo gitu dia kuatnya gitu ya teman-teman. Ada ya. Itu kalau teman-teman ke mall tuh lihat deh, apa, mobilnya kecil, harganya Masya Allah gitu ya, 300 juta karena yang listrik. Nah itu yang salah satu disebut dengan substitusi ya, substitusi apa material ya teman-teman, supaya ya, karena kan teknologi berkembang terus, terus sumber daya alam kita juga berkurang terus kan ya teman-teman, makin berkurang makin berkurang makin berkurang. Tuh lihat sendiri kalau teman-teman lihat Freeport itu dari tahun berapa tuh teman-teman, gitu kan, mungkin dari tahun berapa ya, 75 lahirnya saya ya, kalau nggak salah ya. Berarti berapa tahun tuh teman-teman? 47 tahun gitu ya teman-teman. Nah kayak apa kan gitu ya bentuknya. Habislah bertahun-tahun. Sementara satu hari itu mereka minimal itu ya emasnya saja loh teman-teman. Karena di sana banyak nikel juga ada. Terus apa ya? Banyaklah selain emas ya, maksudnya nikel ada, grafit apa kalau nggak salah itu juga ada tuh di sana tuh teman-teman. Jadi emang kita tuh kaya banget gitu. Nah tinggal lihatnya kan berapa kuantitinya ya, berapa jumlahnya, atau paling tidak sampai bertahan berapa lama lagi gitu kan untuk sumber daya alam kita. Nah, hal-hal yang seperti itu kan perlu adanya substitusi gitu ya, material-material pengganti dengan fungsi yang sama ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan udah sekian puluh tahun berarti kan habis tuh, teman-teman. Nah, sekarang kita eksplor lagi apa yang sekiranya masih bisa dilakukan gitu ya, yang masih bisa berfungsi dengan sama gitu ya, berfungsi yang sama. Itu yang harus dipikirkan ke depannya tuh, gitu ya, teman-teman. Jadi hal seperti itulah. Nah, substitusi dilakukan apabila proses eliminasi sudah tidak bisa dilakukan. Ya mau nggak mau gitu ya. Jadi kita harus substitusi. Lalu yang ketiga adalah engineering control atau rekayasa teknis gitu ya teman-teman. Ini adalah proses pengendalian resiko dengan merekayasa suatu alat atau bahan dengan tujuan mengendalikan bahaya. Seperti tadi ya, misalkan ada bahaya nih, takut orangnya misalkan ada orang ngelas gitu ya teman-teman, terus takut kena percikan apinya misalkan ya. Nah itu kan berarti harus ada dibatasi, ditambahin apa gitu ya, supaya dia entah harus ditutup ruangannya gitu kan, sehingga nggak kena ke luar-luar gitu ya teman-teman untuk percikan apinya. Lalu contoh apa lagi misalkan ya untuk kecelakaan kerja atau misalkan PHK dengan adanya alat bantu gitu kan. Nah, itu juga salah satu dari engineering control. Atau misalkan tadi apa namanya, mengurangi atau mengatasi spill tadi misalkan gitu ya, teman-teman. Biasanya di kolong-kolong mesin itu mereka sediakan seperti wadah gitu ya teman-teman, itu untuk nampung si spillnya tadi gitu ya, supaya apa, nggak langsung ke lantai atau nggak langsung ke tanah kita gitu ya, biar nggak ngeresep gitu ya. Kadang-kadang kan karena bahannya itu kan kalau di pabrik itu bukan bentuknya seperti lantai kita di rumah gitu ya teman-teman, jadi ada apa namanya, ada keramik atau granitnya, bukan ya, biasanya mereka kan bentuknya tuh floor gitu ya, dari apa, semen gitu terus langsung dicat gitu ya, cat yang agak licin gitu ya teman, di coating lah bahasanya ya, di coating gitu kan teman-teman. Nah itu kan masih kemungkinan untuk meresap ke
dalam tanah karena masih ada pori-pori. Nah, itu kan kemungkinannya ada gitu ya, teman-teman. Jadi hal-hal tersebut itu yang harus kita antisipasi, jangan sampai adanya pencemaran misalkan seperti itu. Makanya dikasih wadah-wadah misalnya. Itu salah satu engineering control. Tapi sebisa mungkin kita eliminasi, jangan sampai ada wadahnya. Dan kenapa jangan sampai, yang kita hindari adalah kebocorannya atau spillnya. Jadi jangan sampai gitu ya terjadi. Terus misalkan ada lagi, sore kemarin aku tunjukin ya gambar-gambar, di sini apa bukan ya? Bukan kayaknya. Kelas ini bukan ya, bukan kayaknya ya. Ada mesin-mesin bubut itu kan banyak serpihan-serpihan gitu ya teman-teman. Nah serpihan-serpihannya itu pasti harus ada wadahnya tuh, bagaimana caranya supaya si serpihan-serpihan itu bisa ditampung ya, nggak keluar-keluar atau nggak beterbangan atau nggak berantakan lah istilahnya seperti itu. Makanya biasanya kita lakukan misalkan either kita kasih wadah atau misalkan untuk menghindari orang megang mesin yang panas gitu ya misalnya teman-teman. Nah itu biasanya kita kasih enclosure, apa namanya, kita kasih tutup ya gitu ya teman-teman. Banyaklah kalau engineering control itu yang untuk menghindari apa K3 ya, dari sisi K3, dari panasnya, dari getarannya atau dari kebisingannya misalkan seperti itu. Nah biasanya kalau mesinnya nggak bisa diredam, berarti kitanya nih yang pelakunya yang harus pakai peredam istilahnya ya, minimal itu pakai earplug-nya gitu ya teman-teman. Nah itu salah satu dari engineering control. Engineering control kita lakukan apabila proses substitusi tidak bisa dilakukan. Ya, tapi kalau udah bisa nggak apa-apa. Ya, berarti kalau substitusi kan berarti istilahnya diganti ya, teman-teman. Berarti dengan requirement-requirementnya, misalkan ada satu mesin nih sebelumnya berisik gitu kan, teman-teman. Terus udah dipakein foam lah, pakein peredam lah, masih berisik misalkan. Berarti kita harus ganti nih, assuming ganti gitu ya, ganti mesinnya. Nah, berarti requirement-nya yang diajukan sama teman-teman K3 pastikan misalkan harus kurang dari 85 desibel misalkan. Ada apa enggak? Saya nggak tahu ya. Kayaknya nggak mungkin gitu ya. Untuk mesin tertentu mungkin ada, tapi untuk mesin-mesin yang besar-besar biasanya nggak mungkin ya teman-teman. Sehingganya requirement-nya nanti teman-teman minta misalkan tingkat kebisingannya bisa diturunkan dari yang mesin sebelumnya gitu ya. Tapi bukan berarti besok pada saat teman-teman kerja ngelihat atau mendengar kebisingannya lebih dari 85 langsung minta ganti mesin gitu ya. Jangan ya gitu ya. Ada juga teman-teman ntar yang diganti gitu ya. Jadi jangan ya teman-teman. Jadi kita ngelihatnya harus lebih wise gitu ya. Bukan berarti kata Butika nih kalau lebih dari sekian harus ganti mesin. Bukan ya teman-teman gitu ya. Karena kalau ganti mesin itu kan butuh investasi. Makanya basicnya yang lalu sudah saya ajarkan, teman-teman harus tahu cost impact-nya apa gitu ya. Kita compare. Kalau cost ganti mesin sama kita beli earplug terus-terus, itu banyakkan mana untung ruginya gitu ya. Makanya pikirnya harus lebih wise gitu maksud aku gitu ya teman-teman. Jangan minta, Pak ini lebih dari 85 desibel ganti mesinnya. Waduh, jangan ya gitu ya. Bukan begitu caranya maksudnya gitu ya teman-teman ya, jangan salah. Jadi teman-teman yang diganti ya, bukan mesin yang diganti gitu ya. Karena harga orang jauh lebih murah daripada harga mesin gitu ya. Boleh lihat deh, cek ya. Itu ya teman-teman. Terus biasanya terkendala dari segi biaya. Nah, ini ya, untuk penggantian alat dan bahan, oleh karena itu kita melakukan proses rekayasa engineering ya. Yang seperti tadi aku sampaikan ya, bahwa harga mesin itu biasanya mahal gitu ya, karena itu jatuhnya ada investasi, dan investasi itu istilahnya bisa puluhan tahun ya, teman-teman. Perhitungan secara keuangannya itu ada hitungannya sendiri tuh. Nggak tahu ya teman-teman diajarin apa? Belajar keuangan atau enggak ya, analisa keuangan atau enggak ya, saya enggak tahu ya. Tapi kalau di aku teknik industri kita diajarin gitu. Jadi berpikirnya lebih wise gitu ya teman-teman. Ya aku ajak teman-teman berpikirnya juga lebih wise nantinya. Lalu ini contoh ya, misalnya ketika di tempat kerja ada mesin diesel yang memiliki suara bising misalkan, kan tapi kita tidak
bisa dengan yang lain, maka kita harus modifikasi sedemikian rupa agar suara tidak keluar secara berlebihan. Seperti tadi ya, either pakai peredam gitu ya teman-teman, either misalkan ruangannya kita tutup, dia sendirian tuh di situ gitu ya, itu juga bisa ya teman-teman. Ya, jangan minta ganti mesin ya teman-teman, ini berkaitan dengan biaya tadi nih ya, biaya penggantian ya. Lalu next, administrasi. Nah, untuk administrasi ini terkait dengan proses yang non teknis ya. Dalam suatu pekerjaan dengan tujuan menghilangkan bahaya. Yang tadi ya, kalau non teknis itu berarti dengan pembuatan prosedur kerja ya, SOP, lalu pembuatan aturan kerja ya, work instruction atau instruksi kerja. Juga ada pelatihan kerja, ada penentuan durasi kerja, ada penempatan tanda-tanda bahaya, ya, penentuan label, pemasangan rambu, dan juga poster. Nah, itu yang sifatnya non teknis, itulah yang teman-teman lakukan ya selama bekerja besok ya teman-teman. Kalau teknis kasih ke engineer-nya semua ya, teman-teman istilahnya tahu hasilnya saja ya, prosesnya nggak usah tahu, kecuali teman-teman emang mau apa istilahnya mau jadi expertise lagi ya untuk secara teknis ya, supaya teman-teman tahu. Tidak membuat atau tidak tahu proses bukan berarti nggak peduli ya teman-teman ya, atau terima jadi, bukan gitu ya teman-teman, tapi teman-teman tetap peduli dengan nanti apa secara penggunaannya gitu ya, maksud aku ya. Jadi teman-teman hanya menetapkan saja yang secara non teknis itu, SOP-nya teman-teman yang provide gitu ya, work instruction-nya teman-teman juga yang siapkan, trainingnya juga teman-teman yang siapkan, selama berkaitan dengan safety ya teman-teman ya, bukan proses mesinnya ya, bukan ya. Jadi secara safety concern yang tugasnya teman-teman di sisi safety itu yang teman-teman lakukan gitu ya. Misalkan masang tanda bahaya, misalkan kayak di mesin panas nih, nggak ada tandanya tuh bahwa mesinnya panas, tiba-tiba ada yang nyender seret gitu kan, lumayan ya, anget-anget gimana kan gitu ya, toto lecet aja gitu kan, toto kebakar aja, nah itu kan mungkin nggak ada tandanya ya teman-teman. Nah itu tugasnya teman-teman tuh gitu ya, membelikan stiker misalkan ya, mesin stiker bahwa ini ada bahaya gitu ya, atau misalkan dikasih apa kayak gambarnya, misalkan kalau panas itu suhunya berapa ya, ada hijau sama merah ya, kayak di pressure gauge itu ya, ada hijau sama merah nih, berarti kalau udah merah berarti dia tandanya udah panas banget gitu ya teman-teman. Itu juga bisa lah model-model kayak gitu. Atau pemasangan misalkan kalau udah terlalu panas, misalkan teman-teman bisa pasang alarm misalkan ya, untuk mengetahui bahwa oh ini udah overheat misalkan gitu ya, melebihi panasnya. Nah itu juga teman-teman bisa masukkan gitu ya. Jadi boleh, atau bentuk-bentuk gambar misalkan atau tulisan awas panas misalkan gitu ya, atau misalkan ada orang yang terbakar misalkan kayak gitu. Boleh-boleh aja teman-teman, yang penting persetujuan atau kesepakatan bersama gitu ya, karena mostly teman-teman tidak punya tempat secara personal ya, atau secara departemen khusus gitu ya. Kalau di proses operation itu semua yang punya adalah orang production dan orang maintenance gitu ya, makanya harus disepakati gitu loh ya, walaupun teman-teman kontribusinya kecil tapi dampaknya itu besar buat penggunanya gitu ya teman-teman. Jadi jangan kecil hati gitu ya. Kalau di operation memang yang istilahnya mandatory itu, yang menguasai itu memang orang production dan maintenance. Kenapa? Karena berkaitan dengan proses dan juga berkaitan dengan aset-aset mesin gitu ya teman-teman. Bukan teman-teman nggak boleh tahu, boleh gitu ya, boleh banget gitu, kalau mau belajar boleh banget gitu. Cuma untuk sisi porsinya secara safety cukup teman-teman dengan memberikan apa yang non teknis itu seperti ini. Jadi kalau misalnya di SOP nih, cara mengoperasikan mesin gitu ya, kan teman-teman nggak tahu kalau harus interview sama si penggunanya ya, operatornya kah, mekaniknya gitu, bagaimana cara menggunakannya, itu kan harus kita gali ya teman-teman. Nah, teman-teman yang menarasikan atau menggambarkan. Biasanya sih bentuknya lebih ke narasi. Nah, misalkan dari sisi operation, misalkan dari operator, ini buat operator kan beda ya. Itu yang membuat siapa? Supervisor teman-teman, atau tim dari production, bukan teman-teman untuk prosesnya ya, untuk proses apa pengoperasian mesin.
Tapi di satu sisi nanti teman-teman selipkan di situ secara safety-nya, bahwa penggunaannya harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Misalnya jangan sampai terjepit, misalkan kalau panas ya jangan sampai nempel tangannya gitu, tersentuh, misalkan seperti itu. Atau memasukkan anggota badan ya, either jari, kaki, kepala gitu, kadang badan gitu kan, kadang-kadang kita masuk ke mesin gitu ya teman-teman. Nah, hal-hal itu yang menjadi tambahan ya, note untuk teman-teman operator atau mekanik yang melakukan di mesin tersebut atau di area kerja tersebut. Itu ya, jadi bukan berarti teman-teman nggak punya kontribusi, bukan, besar sekali kontribusi teman-teman safety untuk menjaga para pekerja, gitu ya teman-teman. Nah biasanya seperti itu ya teman-teman. Terus misalkan contoh kasus ya kayak seperti ini, cuma disebutkan bahwa di tempat kerja ada mesin diesel yang melakukan kebisingan yang tadi ya, yang berlebih dan sudah tidak bisa direkayasa, mungkin mesinnya udah tua gitu ya teman-teman. Secara teknis udah nggak bisa nih, udah dari sananya misalnya mau ganti motor kayak mau ganti apa gitu ya, dengan spesifikasi yang sama tetap aja nih kebisingannya segitu misalkan. Maka langkah yang harus dilakukan adalah pembatasan jam kerja untuk paparan kebisingan, maksudnya ya teman-teman ya, dari si operator atau mekanik yang standby di situ gitu maksudnya ya. Lalu atau mungkin supervisor yang ngawasin. Lalu pembuatan prosedur. Ya, prosedurnya bagaimana kalau kita berada di area kerja tersebut. Ya, lalu pemasangan tanda bahaya misalkan seperti itu. Ya, dan itu kan seperti tadi aku sampaikan berarti harus ada tanda-tanda supaya orang itu lebih nggak, karena orang kalau tulisan kadang-kadang kecil gitu ya, orang jadi males baca kan gitu ya teman-teman. Jadi mendingan yang visual gitu ya. Makanya waktu dulu saya jelaskan mengenai 5S itu ya salah satunya untuk seperti ini gitu ya teman-teman ya. Jadi ada pemasangan rambu gitu ya, label ya seperti itu. Ini gunanya untuk itu ya 5S ya teman-teman. Berarti berguna ya. Misalkan besok teman-teman mau skripsi hubungan antara 5S dengan safety misalkan di proses operation ada tuh teman-teman gitu ya, jadi itu boleh deskripsikan gitu ya teman-teman. Ini tujuannya bahwa pekerja tidak berlebihan terpapar dari kebisingan kalau kita sudah berikan pembatasan jam kerjanya, jam kerja dalam bukan batasin 8 jam kita jadi 6 jam, bukan ya, maksudnya bergantian gitu ya, maksudnya bisa kalau ada rolling gitu ya teman-teman. Lalu pembuatan prosedur ya, SOP, terus aturan kerja ya, tanda bahaya dan lain sebagainya itu bisa dilakukan sama teman-teman safety ya. Nah, ini APD ya. Nah, kalau APD udah yang paling basic itu yang harus dilakukan ya, karena APD itu level yang terakhir nih pada K3 ya, yang lebih mudah lah ya yang dilakukan gitu, yang termudah gitu ya, pengendalian resiko yang paling cepat, paling mudah gitu ya, yang paling dipahami sama orang-orang. Nah, itu ya gitu ya APD. Pengendalian ini banyak digunakan karena sederhana ya dan murah, akan tetapi proteksi yang diberikan tidak sebaik langkah di atas. Memang gitu ya. Sederhana sih iya, tapi kalau murah belum tentu. Ya, murah belum tentu. Pernah kan aku sampaikan bahwa ada yang namanya Google untuk las ya, kacamata las ya, teman-teman, itu harga 30 juta. Jadi nggak murah juga gitu loh, teman-teman ya. Nggak murah juga gitu teman-teman. Safety shoes minimal harganya berapa? 200-300 ribu. Ya kalau pesertanya karyawannya ada 11 ribu, ada 10 ribu, lumayan gitu ya. Nggak murah juga ya teman-teman. Nah ini APD tidak menghilangkan sumber bahaya sehingga proteksi yang diberikan tergantung dari individu masing-masing yang memakai. Nah kembali lagi, nah karena teman-teman itu adalah good leader, ya jadi role model, jadi teman-teman yang harus nih, yang harus ya menjadi contoh baik ya untuk karyawan yang lain ya, jangan pekerjanya suruh pakai helm, teman-temannya enggak ya gitu ya, jangan ya, yang teman-teman enggak pakai safety shoes, yang lain disuruh gitu ya, ngomongnya kenceng lagi, anak pakai safety shoes, gitu, dirinya sendiri enggak gitu ya, nah itu hal-hal tersebut ya teman-teman. APD tidak menghilangkan. Nah, contoh APD ya tadi ya ada helmet, ada earmuff, ada earplug, ada safety glass, safety gloves ya, gloves ya,
teman-teman, vest, ada safety body harness, ya, ada banyak lah ya teman-teman. Apron ya, apron ya, banyaklah sepatu yang tahan api lah teman-teman, tahan panas, banyak ya teman-teman. Nah, hal-hal dalam pengendalian apa sih? Hal-hal dalam pengendalian risiko ya, untuk kebutuhan kombinasi kontrol ya, menggabungkan unsur-unsur dari hierarki di atas, misalkan perancangan dan kontrol administratif. Nah, ini udah pasti ya terkaitan. Kalau ada perubahan dari suatu mesin atau ada modifikasi atau ada penggantian, itu pasti diikuti dengan administratifnya, SOP-nya, WI-nya itu pasti ngikut ya teman-teman. Ya, karena bisa jadi kalau udah diganti caranya beda ya teman-teman. Terus posisinya mungkin mereka beda gitu ya, cara mengoperasikannya juga beda. Itu yang harus direview lagi untuk secara administratifnya. Lalu bangun praktek yang baik dalam pengendalian bahaya tertentu yang mempertimbangkan yang dipertimbangkan beradaptasi bekerja untuk individu ya, misalkan untuk memperhitungkan kemampuan mental dan fisik individu ya. Dalam arti pengendalian itu harus disesuaikan dengan individunya masing-masing ya teman-teman, sama mentalitinya orangnya ini mau diajak bener atau enggak istilahnya gitu ya, mau diajak aman bekerja dengan selamat atau enggak gitu ya teman-teman. Jadi harus jadi contoh yang baik ya teman-teman. Ini dalam arti beradaptasi bekerja itu adalah penyesuaian diri kita ya terhadap lingkungan tempat kerja kita. Kalau bising ya pakailah earplug gitu ya. Kalau misalkan ada paparan, ada debu, ya kita pakai safety glass ya semuanya. Terus misal ada bahaya-bahaya lain dari ada pekerjaan-pekerjaan di atas, ya kita yang menyesuaikan, yang disebut adaptasi itu seperti itu ya. Ya kita pakai helmet gitu ya. Seperti itu. Lalu mengambil keuntungan dari kemajuan teknis untuk meningkatkan kontrol, dalam arti maksudnya gini, setiap ada improvement itu pasti ada, atau perbaikan gitu ya, pasti ada sisi baik atau ada manfaat gitu ya dari rekayasa tersebut gitu ya teman-teman. Sehingganya paling tidak itu tadi kita mengurangi lagi yang namanya resiko-resiko ya teman-teman. Jadi baik itu paparan, baik itu secara teknis gitu ya, cara kerja gitu ya, itu juga akan berkurang gitu ya teman-teman. Lalu menggunakan langkah-langkah yang melindungi semua orang ya, dengan memilih rekayasa teknis yang melindungi semua orang di sekitar bahaya ya, daripada menggunakan APD. Ada juga yang seperti itu, tapi ada juga yang mau nggak mau, istilahnya kita nggak bisa menolak gitu ya teman-teman, karena memang kondisinya seperti itu. Apalagi misalkan perusahaan-perusahaan yang udah established ya, istilahnya sudah 30-40 tahun yang lalu, mesinnya nggak pernah ganti. Ya zaman dulu mana ada istilahnya yang, bukan mana ada ya, ada pun kecil gitu ya, pedulinya, awareness-nya gitu ya secara safety. Ya sampai gini hari teman-teman tahu sendiri peraturan mengenai K3 dari tahun berapa? Ya kan? Undang-Undang Nomor 1 1970, saya aja belum lahir gitu kan. Itu udah ada, tapi sampai hari gini banyak nggak kecelakaan kerjanya? Banyak, teman-teman. Bayangin sudah 52 tahun gitu ya, mau 53 tahun istilahnya. Perubahan mentality manusianya utamanya di Indonesia mengenai gitu ya, bagaimana kita mengeducate ya, memberi pemahaman lah ya, memberi pemahaman kepada lingkungan sekitar, baik itu di tempat kerja, di rumah atau dimanapun gitu ya teman-teman, jadi role modelnya. Kalau misalkan memang membahayakan ya jangan gitu ya teman-teman ya. Jadi hal-hal tersebut lah misalnya tugas kita ya ini ya, diri sendiri, tapi bukan berarti kita nggak peduli sama orang lain gitu ya. Jadi harus peduli juga. Lalu perilaku manusia dan apakah ukuran kontrol tertentu akan diterima dan dapat
dilaksanakan secara efektif gitu. Jadi hal-halnya kembali lagi ke attitude ya. Attitude itu didasarkan dari apa? Perilaku manusia itu. Dari lingkungan, teman-teman. Dari educational background, dari latar belakang pendidikan, dari sosial budaya, ya, teman-teman. Itu semua mempengaruhi perilaku manusia. Dari tempat kerja, ya, dari ya pokoknya lingkungan lah ya, mostly ke lingkungan. Baik itu mulai dari keluarganya, dari budayanya ya, teman-teman. Terus dari kebiasaan ya, kebiasaan pembiasaan nah kayak gitu ya, teman-teman. Itu yang mempengaruhi yang namanya untuk pengendalian-pengendalian tertentu itu kadang-kadang itu nggak berhasil karena apa ya? Karena itu teman-teman, karena pola pikir gitu ya. Nah itu tuh yang menyebabkan perilaku manusianya. Makanya mostly yang menyebabkan kecelakaan kerja apa? Human error, ya kan? Human error tuh teman-teman ya. Karena itu tadi yang tadinya biasa-biasa karena dia belum sebenarnya ada bahaya tapi ngerasa dia belum pernah mendapatkan atau merasakan, jadi seolah jadi biasa aja gitu ya teman-teman. Jadi itu yang teman-teman harus lebih dalam lagi memahami perilaku dari lingkungan sekitar besok ya, baik itu pekerja atau misalkan sesama teman atau bahkan atasan kita. Nah itu yang harus teman-teman aware gitu ya. Jadi seperti saya walaupun atasan saya, kalau memang dia misalnya nggak sesuai dengan peraturan safety, pasti akan saya kasih tahu gitu ya teman-teman. Jadi nggak usah takut, mau dia GM, mau dia presiden director, mau dia VVIP, apalah namanya gitu ya, pokoknya the highest level misalkan teman-teman. Yang nggak usah takut teman-teman gitu ya, karena teman-teman ya itu tadi ya tugasnya adalah melindungi semua orang, bukan cuma orang, semua orang ya di sekitar kita gitu ya, tempat kita kerja itu ya. Jadi yang secara moral itu yang teman-teman harus jaga ya, mau nggak mau teman-teman kalau mau melindungi tentunya kita juga harus terlindungi kan gitu ya. Dari mana ya, sama ya dari perilaku manusia. Kalau banyak teman-teman melihat perilaku manusia yang nggak benar ya, kita jangan terpengaruh, kita harus jadi manusia yang benar gitu ya teman-teman. Makanya pesannya aku lebih ke jadilah orang baik, bukan jadi orang pintar. Orang pintar banyak, ya, tapi yang nggak baik pun banyak, gitu ya, teman-teman. Jadi, jadikanlah kita itu jadi orang baik, ya. Kalau pintar kan aku bilang gampang, googling aja. Setengah jam pintar, coba aja, ya. Tapi untuk baik, susah ya, teman-teman, karena banyak faktor. Lalu tipe dasar kegagalan manusia atau human error ya teman-teman. Nah human error itu karena banyak misalnya faktor dari kecelakaan kerja itu mostly itu dari human errornya. Makanya kita harus aware gitu ya dengan manusia-manusianya nih teman-teman ya. Karena ya penyebab semua kecelakaan itu rata-rata adalah manusia. Ini contoh kegagalan sederhana dari tindakan sering diulang, ya, penyimpanan memori atau perhatian, kurangnya pemahaman dan penilaian, ya, atau pelanggaran aturan dan prosedur. Nah, mostly kalau teman-teman di safety yang dilakukan ya sama mereka itu ya, mereka orang-orang tersebut di sekitar kita itu adalah ini nih teman-teman, pelanggaran aturan dan prosedur. Kenapa? Kalau kita kembali ke 5 why ya teman-teman. Yaitu tadi, misalkan dia lupa nih, terus nggak paham gitu ya. Jadi di 6M-nya tuh mostly isinya kayak gini nih teman-teman gitu ya. Jadi lupa lah, nggak paham gitu ya teman-teman, belum di training misalkan kayak kayak gitu teman-teman. Makanya biasanya pelanggaran itu terjadi ya karena ini mostly gitu ya teman-teman. Mereka nggak tahu caranya, ya itu juga biasanya seperti itu. Lalu kebutuhan untuk kemungkinan peraturan tanggap darurat bila pengendalian resikonya gagal. Ya, nah ini yang untuk mengantisipasi. Jadi hal-hal dalam pengendalian itu yang harus kita penuhi juga adalah mengenai tanggap daruratnya nih teman-teman. Kemarin aku habis belajar 14.000 ya, di klausul ke
8 mengenai operation itu ada yang disebut dengan tanggap darurat. Nah, jadi kalau misalkan terjadi sesuatu, hal ini yang harus teman-teman siapkan gitu ya untuk mengetahui resikonya karena setiap aktivitas itu pasti ada resikonya. Makanya kita harus membuat yang namanya peraturan tanggap darurat untuk pencegahannya ya, untuk pengendaliannya ya, teman-teman. Lalu potensi kurangnya pengenalan terhadap tempat kerja. Ya, contoh seperti ini nih teman-teman. Ya, kadang-kadang banyak kan tamu kita datang. Besok teman-teman akan ngerasain kalau pada saat bekerja gitu akan banyak teman-teman kenal dengan banyak orang. Baik itu visitor atau personel kontraktor. Jadi orang-orang dari eksternal ya. Eksternal itu berarti dari luar perusahaan kita atau dari luar kantor kita. Kadang kan kalau seperti aku kan kerja di multinational company itu kan berarti kan sebenarnya satu holding perusahaan, terus yang lainnya itu ada di negara lain gitu ya teman-teman. Nah, mereka itu misalkan baru datang ke tempat perusahaan aku misalkan gitu ya ke kantor. Nah, itu berarti kan dia boleh dibilang dia orang lain walaupun satu perusahaan, nama perusahaannya sama gitu ya. Contoh kayak di Energizer, Tetra Pak itu kan Tetra Pak sendiri kan apa punya orang Eropa gitu ya teman-teman. Berarti kan pabriknya dia banyak tuh di Eropa, di Amerika juga ada, Prancis juga ada, Cina juga ada gitu ya. Shanghai gitu ya. Itu juga ada ya teman-teman. Di India juga ada. Berarti kan banyak tuh teman-teman kita yang di luar negeri sana yang akan mungkin visit gitu ya ke tempat kita. Nah, hal-hal tersebut kan boleh dibilang itu adalah visitor gitu ya, orang yang bukan ada di tempat kerja kita. Nah, itu juga perlu yang namanya pengendalian resiko buat mereka gitu ya untuk menjaga-jaga jangan sampai misalkan terjadi resiko ke mereka itu as a visitor atau kontraktor ya menjaga juga kita mencegah misalkan mereka melakukan sesuatu kan biasanya kalau kontraktor itu kan membantu kita ya dalam menyelesaikan masalah apa yang kita nggak bisa tangani sendiri gitu ya teman-teman. Itu teman-teman pasti akan kenal dengan banyak kontraktor nantinya ya karena mereka juga istilahnya orang luar gitu ya yang harus juga kita protect gitu ya teman-teman. Jadi banyak sekali concernnya ya. Jadi seperti kebutuhan-kebutuhannya ya mulai dari perancangan atau hubungan dengan proses administrasi, terus dari sisi kondisi dan situasi gitu ya teman-teman. Terus dari mentality ya. Itu semuanya teman-teman harus consider untuk pengendaliannya sendiri ya teman-teman. Nah kita lanjut ya ke tugas kelompok nih. Udah dibagi tugas kelompok belum sih? Sampai di materi ini ada pertanyaan nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Belum, Bu, belum ada. Oke, Alhamdulillah berarti udah paham ya. Nanti kalau kerja jadi udah nggak bingung lagi gitu ya atau PKL. Tugas kelompok udah aku bikin belum ya? Belum ya? Belum, Bu. Oke. Tugas kelompok di sini ada berapa orang, Mbak? 17. 17. Kita bagi 4 deh, ya. Kita bagi 4. Nanti teman-teman bikin lagi dari awal identifikasi bahaya. Ya, mulai dari identifikasi bahaya, proses manajemen resiko lah. Ya, teman-teman mulai dari identifikasi, terus teman-teman itu apa namanya measure ya, ukur. Ibu, maaf mau nanya, berarti itu nanti pilih salah satu foto lagi ya, Bu? Boleh, Bikin foto baru lagi, Bu. boleh. Tapi kalau misalkan sekarang bisa keluar, misalkan teman-teman bisa ambil yang di real
ya. Kalau di rumah itu kan istilahnya buat contoh ya. Kalau tugas kelompok kan tentu teman-teman udah paham lah ya kalau di rumah tuh misalkan resikonya. Nah, kita ambil yang di luar coba. Bisa nggak observasi di grupnya tuh berempat? Iya Bu, nanti kalau udah bikin grup baru kita ngomongin di grup masing-masing. Boleh. Kita observasi ya. Misalkan teman-teman ada yang ke konstruksi misalkan. Terus ada yang musuh kita di Jakarta susah sih ya untuk dapet yang gimana-gimana gitu ya. Terus misalkan nggak apa-apa sih untuk kegiatan banyak sih teman-teman sebenarnya. Karena mostly itu kayak konstruksi gitu ya. Kalau di Jakarta kan mostly rata-rata infrastruktur semua ya teman-teman ya. Bukan kayak mining gitu ya, bukan eksplorasi gitu maksud aku. Tapi bolehlah nanti teman-teman mau nggak putuskan gitu ya. Nah mulai dari divine ya. Divine itu berarti identifikasi bahayanya apa. Terus nanti teman-teman ke measure ya, kita measure teman-teman, kita ukur misalkan dari sisi frekuensinya, misalkan severity-nya itu ya. Nanti kita apa namanya analyze nanti pakai RPN karena measurement-nya kan dari severity, dari occurrence, dari detectability ya, misalkan dari probability ya, terus dari frekuensinya gitu kan, dari tingkat keparahannya gitu ya teman-teman. Monggo silakan nanti pakai FMIA-nya gitu ya. Kalau FMIA itu kan lebih ke kualitatif ya, tapi kalau RPN-nya itu kan berarti dia kuantitatif. Nah, teman-teman bisa measure gitu ya. Mau pakai apa namanya? Measurement yang dari sebelumnya ya, yang di 3 juga boleh, teman-teman mau pakai itu boleh untuk menentukan tingkat keparahannya ya, teman-teman, atau bukan tingkat keparahan, tingkat dari resikonya ya, teman-teman. Ya, lihat nih kayak seperti ini kan mulai dari frekuensi sampai keparahan. Kalau frekuensi kan berarti teman-teman measure nih berapa sering misalkan kayak gitu ya. Terus keparahannya seperti apa supaya nanti teman-teman bisa measure yang di sini ya, yang merah, kuning, hijau, ungu. Nah, nanti dari situ baru teman-teman tahu tuh faktor-faktor apa saja yang menyebabkan hal tersebut. Seperti misalkan kita analisanya dengan 6M-nya itu ya, teman-teman. Nah, 6M-nya itu kira-kira faktor apa saja sih yang bisa yang menyebabkan hal tersebut gitu ya terjadi. Nah, baru nanti teman-teman dengan melakukan APDCN-nya tadi ya untuk pengendaliannya ya, teman-teman. Kira-kira seperti itu tugas kelompoknya. Ada yang mau ditanyakan? Jadi urutannya ini aja DMAIC. Saya bisa urutin ya insert. Nah, pakai ini boleh. Ya, konsepnya pakai ini. Sama manajemen resiko, sama kok, tenang aja. Bercetak tuh. Misalkan hubungan antara, besoknya judulnya, misalkan manajemen resiko nih, 31.000, ISO 31.000 dengan DMAIC. Nah, itu juga bisa tuh teman-teman. Ya, skripsinya. Nanti breakdown, cari apa kasusnya, apa gitu. Bisa tuh teman-teman. Misalkan analisa bahaya ya dengan menggunakan DMAIC boleh, sama sarua kene dengan metode ISO 31.000 boleh, sama aja dengan analisa apa namanya FTA sarua kene gitu ya, sama aja teman-teman.
Ya, mana tahu kan mau ngambil isu-isu yang mau dikerjakan gitu kan. Ada pertanyaan nggak teman-teman untuk tugas kelompok? Oh, tadi. Apa? Bibi? Didi? Absennya masuk semua, Mbak. Masuk semua, Bu. Oke. Saya nggak ini di copy. Ih, nggak bisa saudara-saudara. Kamu, apa ini? Tuh, mami, tuh, mami, tuh. Pinter. Pinter tuh adik. Mami, pinter aja. Oke, berarti masuk semua ya. Tunggu sebentar. Aku siapa tuh yang nangis? Nangis ya? Tanda. Baiklah, ini masuk semua ya. Iya, Bu. E-learning. Populer. Ini sampai 10. Week 10 ya sekarang ya. Is. Saya di sekarang jumlahnya link juga mana dia? Sok aja. Dia main nama Dudu ya? Dia main nama Didi ya? Dudu main nama Didi ya? Ini ya? Diam ya? Ini kami main nama Dudu. Semua ya. Mbak Jacqueline nanti yang bagi grupnya aja ya. Iya, Bu.
Oke, silakan absen. Udah absen. Oh, 11. Siapa lagi yang belum absen? 14. Udah berapa tuh? 15 ya? Baiklah. Ada yang ditanyakan teman-teman? Max. Itu berapa? 12. Tugas kelompoknya nanti dikumpulnya di week 15 aja ya, Mbak. Ya, Bu. Sekalian presentasi ya. Ya, Bu. Oke. Baik, Ibu. Udah absen semua? Nanti cari lokasinya aja ya, Mbak. Monggo silahkan. Mau cari di mana ya? Maksudnya biar nanti nggak kaget kalau pada saat PKL atau itu ya. Aku ingetin aja kalau yang mau skripsi pada saat PKL langsung tentuin judul skripsinya di situ aja gitu ya pada saat PKL. Jadi ambil datanya teman-teman bisa langsung saat PKL. Gitu ya teman-teman. Biar cepat prosesnya nggak tunda-tunda gitu maksudnya. Oke teman-teman. Gak ada yang ditanyakan lagi? Cukup? Artinya cukup, Bu. Baiklah. Oke, makasih ya teman-teman. Ada libur kapan? Libur kayaknya di tanggal... Bentar, Bu. Saya lihat ya, Bu. Kan sekarang 15, 22. 22 libur. Belum. 29. Enggak mungkin kan Natalan. Natalan tuh Sabtu Minggu kan? Minggu ya. Kapan libur? Kan berarti week 11. Oh, Bu. Belum dikasih jadwal dari Secret, Bu, untuk liburnya. Oh, oke. Ya, berarti paling Nanti nggak saya... assuming. Iya, Assuming Bu. minggu depan masih masuk lah ya. Asumsi Iya, ya. iya, Bu. Nanti saya minta jadwalnya dari Kariska aja, Bu. Ya, soalnya kan aku nggak tahu nih teman-teman liburnya Natalan berapa lama gitu kan. Terus nanti tahun baru kan masih kan 22, 29 kan gitu masuk apa enggak gitu ya aku nggak tahu. Karena kan Natalnya Minggu ya. Natalnya di tanggal Sabtu ke Minggu, Bu.
Ya kan, Sabtu ke Iya, Sabtu Minggu lah ya, kan iya, tetap Bu. teman-teman libur gitu maksud aku. Nah, sementara kan 2229 kan enggak libur nih kita, maksudnya kalau ngelihat tanggalan lu ya. Iya, Bu. Nah, itu nanti ditanyain ya, tanggal berapa liburnya ya, Mbak ya. Ya kan berarti kalau ini 2229 sekitar tanggal 6 ya, Desember 31 kan? Tambah 7, tanggal 5 berarti ya, sekitar tanggal 5 masuk apa enggak kan aku, udah masuk, jadi week berapa tuh? Ini week 11, ini week 12, week 13. Ya kan berarti 12 Januari kita udah selesai nih week 14. Week 15-nya berarti tanggal 17 Januari itu teman-teman presentasi. Kalau ideally ya Mbak ya, ideally ya. Iya, Kalau liburnya cuma di Natal dan Tahun Baru doang loh ya. Ideally loh, ideally. Ya, baiklah. Berarti udah mau UAS tuh. UASnya paling enggak awal-awal Februari. Siap-siap tuh. Baiklah teman-teman. Terima kasih banyak ya. Sampai baik, Ibu. ketemu lagi minggu depan insya Allah. Ntar diinfokan Mbak Jacqueline ke aku ya. Iya, Bu. Oke, baik. Ntar kalau ada konsen tugasnya kasih tahu aku aja ya. Iya, Bu. Oke. Makasih, Makasih Bu. ya teman-teman.